Halo, selamat datang di One Show. Gue bakal jadi host kalian untuk beberapa menit ke depan. Dan hari ini, gue bakal hadirin bintang tamu yang berprestasi dan juga berbakat. Entah dari akademi ataupun non-akademik. Dan untuk hari ini, kita kedatangan Kakak Rindu. Halo. Yang berprestasi di bidang akademik. Oke kak, jadi pertanyaan pertama aku tuh gini kak. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang sih lagi sibuk kuliah sama karena aku kan ambil di jurusan pendidikan matematika. Jadi sambil kuliah aku juga ada ngajar. Oke kak, jadi tuh yang gue denger tuh lo tuh anaknya ya yang nge-spend waktu banyak gitu loh buat belajar. Nah, kok bisa? Apa lo nggak boring atau apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang spend waktu banyak buat belajar sih enggak ya, karena gue itu orangnya kayak terstruktur gitu. Dulu gue punya jadwal pas gue SMA, itu gue kayak ngesisihin tugas-tugas gue selama dari hari Senin sampai Jumat itu untuk gue kerjain di weekend. Jadi gue nge-spend 2 hari Jumat Sabtu untuk ngabisin tugas-tugas gue itu. Baru yang hari Minggu itu buat meeting gitu lah, kayak waktu lo kosong. liburan lah ya. Oke, terus gue mau nanya kayak saran lo atau pesan lo buat kayak yang gue nih, yang gue baru mau lulus gitu kan, kayak temen-temen gue semua. Ini kan baru mau pada lulus. At least cara buat dapet PTN deh, nggak usah sampai yang dapet full beasiswa gitu, jangan. Kayak at least gue bisa dapet PTN, caranya itu gimana? Oke, karena lu juga masih pelajar kan. Nah, yang lu bisa lakuin saat ini ya cuma belajar untuk ngejar PTN itu. Karena kan mau masuk PTN itu jalurnya ya cuma ujian itu kan. Untuk supaya lu bisa ngelewatin ujian itu ya harus apa? Ya harus belajar. Belajar sih. Iya, jadi ya saran gue sih belajar aja, terus cari motivasi juga. Karena kalau biasanya orang itu mau belajar tuh susah gitu. Jadi dia harus punya motivasi yang tinggi dulu. Jadi cari motivasi yang tinggi dan hilangin rasa malasnya. Oke kak, kayak for the last question kita hari ini, lu tuh pesan lu buat anak muda zaman sekarang gitu, yang mau masih malas-malasan atau mereka udah nggak malas nih, tapi pengen nyoba buat jadi ambis gitu. Oke, yang pertama pastinya cari tahu dulu dalam diri lo nih. Lo tuh suka apa, minat lo di mana, bakat lo di mana. Terus jangan mudah terpengaruh sama lingkungan. Lo lihat ini lo pengen, terus lo lihat ini lo pengen jadi itu jangan. Jadi benar-benar dari dalam hati lo. Terus yang kedua, cari motivasi. Lo udah tahu nih, gue pengen ini. Berarti motivasi gue kan di situ, motivasi lo kan di situ, gitu kan. Berarti gimana ya supaya gue bisa dapet itu? Ya berarti kalau misalkan ini jalur akademik ya belajar kan, lo cuma bisa belajar gitu. Nah, kalau misalkan lo udah punya motivasi, lo tahu apa yang lo suka, lo belajar. Terus biasanya nih dalam belajar godaannya kan rasa malas ya. Nah, gimana tuh cara supaya biar nggak malas kan? Nah, kalau menurut gue, lo tuh harus ngapusin mindset lo tentang plan B. Karena biasanya orang malas tuh karena berpikir masih ada waktu gitu, masih kan? ada planning apa, backup planning lah ya. Jadi lo harus hilangin yang kayak gitu aja sih. Siap. Makasih ya kak, thanks for coming. Jadi kita selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjut setelah jeda commercial break. Bye bye. Oke, selamat datang di program One Show, di mana kita menghadirkan bintang tamu yang berprestasi, entah di bidang akademik atau non akademik. Dan sekarang sudah ada di samping kita Arya Raka. Dia adalah salah satu kawan saya yang nggak lumayan sih, dia sangat berprestasi. Jadi buat kayak ya lu sekarang lagi sibuk apa nih, Rak? Oke, nama gue Arya Raka Renendra, gue dari jurusan Broadcasting, salah satu sekolah swasta Jakarta Timur. Untuk kesibukan ya, saat ini kan sekolah online ya, sekolah online nih bro. Gue jadi sama tim di luar sekolah itu gue nyambi buka foto nikahan, atau foto wedding, terus pre-wedding. Terus gue juga nerima edit video, jadi itu di luar sekolah. Oke, di luar sekolah. Habis itu gue juga sering dapat job untuk TV komersil, itu iklan komersil lah ya, iklan komersil. Terus gue juga foto produk. Jadi kesibukan gue itu di luar sekolah semua, gara-gara ini sekolah online. Karena lagi online ya. Itu gue garapan itu gue jadi di luar sekolah bareng anak-anak yang dari sekolah juga ada teman gue, terus di luar sekolah dari komunitas juga ada. Jadi gue rangkul semuanya. Ini komunitas juga ya bro? Iya, jadi gue di luar broadcasting juga gue ada komunitas. Sebenarnya sih itu balik lagi untuk
kayak untuk apa sih, pelajaran juga sih buat kita sebenarnya. Ilmu gue nih masih segini, jadi gue ikut komunitas untuk gimana ya, ranah lah ya, ranah gitu. Jadi juga banyak saudara, banyak temen, jadi bisa ngebantu juga kalau gue ada tugas film atau tugas apa. Jadi komunitas itu ya untuk ngebantu juga sih sebenarnya. Ngebantu ya ya? Sekolah iya. Oke. Terus kalau misalkan pertanyaan gue gini, Rak, lu tuh kayak masuk broadcast nih, awalnya tuh karena lu emang hobi dari awal ya, atau kayak gue di broadcast nih, jadi gue harus mendalami. Itu kayak gimana tuh, Rak? Sebenarnya di luar sebelum gue sekolah ini gue udah ada basic ya. Jadi sama temen gue tuh pernah diajak gitu foto wedding, terus suka diajak juga liputan. Jadi awalnya tuh gue punya basic untuk ke broadcasting. Terus juga oke lah, gue SMK masuk broadcasting. Jadi gue buat mempertebal lagi lah untuk belajar lagi ya, untuk belajar tentang memperdalam apa sih ini ilmu broadcasting ini gitu. Jadi sebelumnya emang udah ada basic gitu. Udah ada basic ya. Broadcasting iya. Oke, terus sekarang gini lah, lu pasti pernah denger ya di stigma anak-anak, gue tuh pengen bikin portofolio. Kayak lu kan jadinya gue bikin portofolio nih ya. Tapi gue gak dapet teamwork. Menurut lu untuk mereka yang gak dapet teamwork tuh gimana? Oke, sebenarnya untuk kita untuk mendapatkan teamwork dalam kerja film ini ya, menurut gue ya, gue nggak tahu kalau kalian semua terima apa enggak. Menurut gue itu kita harus mendapatkan temen yang sehati dulu, bro. Itu menurut gue. Menurut gue tuh teman sehati dulu. Karena kalau kita udah mendapatkan teman sehati itu gimana aja pas. Jadi kita punya ide yang kayak gini pas, dia juga ngebantuin ide kayak gini pas. Jadi kita nggak bisa, kita beda pemikiran sama yang gitulah orang kayak gitu. Itu susah buat karya yang model begitu. Jadi kita juga anak yang kerjanya bercanda gitu. Iya, jadi kita harus dapat yang sehati dulu. Sebenarnya teman yang sehati itu bukan kita cari. Tim yang teamwork yang sehati itu bukan kita cari. Dia datang sendiri. Kita pemikiran kayak gini, ternyata kok sama dia. Oke, gabung lah dari situ, mulai brainstorming, mulai join lah itu. Yang penting tuh, yang terpenting sehati dulu sama teamworknya itu. Gak bisa dipaksain, bro. Iya, udah beda lah. Syuting juga kita nggak mood karena paksaan ya. Tapi kalau kita udah sehati enak. Jadi lu berjalan ya karena keinginan hati lu. Iya. Bukan kayak gue dibebankan tugas ini loh. Enggak kita pengen begini ya gitu. Jadi lu melakukan ini as a hobi lu juga lah. Iya. Oke, jadi pertanyaan gue ini tuh gini, lu kan banyak nih bikin project kayak kayak lu bukan sekali dua kali bikin project. Kalau misalnya lu bikin project, lu harus kreatif. Iya. Dan cara lu buat ngembangin ide kreatif lu tuh gimana? Itulah, kita harus punya teamwork. Awalnya broadcast itu nggak bisa bro kerja sendiri. Kita punya teamwork, tim kerja kita. Jadi kita punya konsep nih, gue punya konsep, gue mau begini. Terus kita kan punya tim kerja, nggak bisa kita sendiri lah. Kita punya tim kerja. Oke, brainstorming lah, kita beradu bareng-bareng. Nih gue maunya gini, akhirnya terciptalah ide-ide yang kreatif. Sebenarnya bukan sendiri, bukan ide gue pure kalau untuk broadcasting ini ya. Jadi gue bareng-bareng lah yang sehati itu. Lu brainstorming dulu rame-rame, baru jadi ide baru jadi ide. Jadi emang awalnya tuh ya kita bareng-bareng. Broadcasting nggak bisa kerja sendiri, intinya itu. Oke. Terus gini lah, kayak zaman sekarang kan banyak nih anak broadcast gitu. Mereka pengen berkarya. Terus dia ngomong, gue mau berkarya tapi gue keterbatasan alat. Oke, keterbatasan alat. Jujur gue sampai saat ini untuk alat gue belum proper ya untuk alat ya. Gue tuh di rumah cuma punya alat ya untuk foto-foto biasa. Foto-foto aja? Iya, foto-foto biasa ya. Gue ikut lomba ini bukan gue di bidang film ini bukan karena gue punya alat, gue harus punya alat gitu. Jadi untuk teman-teman semua bukannya kita harus punya alat, kita harus punya kamera beli mahal, enggak sebenarnya. Gue tuh ngembanginnya karena pertama misalnya temen gue, bukan gue, misalnya teman-teman gue di luar sekolah atau di sekolah itu punya alat 1 atau 2 ya, kita rangkul bareng-bareng, kita ajak berkarya bareng-bareng. Terus di luar sekolah juga ada yang misalnya ada nih khususnya lampu, dia punya lampu kan lighting tuh ya, punya lampu. Oke, kita rangkul lagi bareng-bareng. Gimana caranya biar kita bisa menghasilkan karya. Jadi gue jujur di rumah itu gue nggak punya alat untuk kayak video buat bikin film, enggak. Gue lebih kayak ke foto ya, paling apa sih kamera-kamera biasa lah. Jadi bukan karena keterbatasan alat kita nggak bisa untuk berkarya lah ya. Iya. Tuh guys, jadi kita tetap bisa berkarya walaupun kita keterbatasan alat. Itu tuh bukan kayak alasan.
lu tuh bisa cari channel buat pinjem Iya, atau apalagi apa. sekarang banyak kan untuk sewa alat. Iya. Di Jakarta kan banyak untuk Udah sewa alat, banyak nggak sampai untuk sehari, sewa alat itu. bisa setengah hari untuk itu. Ya kita kembangin aja, jangan ide kita tuh apa buntu karena kita mikirin alat. Iya. Jangan ya. Jadi apapun alatnya lu jalan Iya, aja udah. jalan Asal aja. berani lah ya. Pakai HP kayak syuting pakai apa, asal ide lu menarik, kemasan lu rapi, ya rapi semua. Menurut gua Oke, gitu. siap. Terus terakhir nih, Ra. Hmm. Kan anak broadcasting zaman sekarang nih kayak pengen berkembang juga lah, pengen mulai kayak lu pengen bikin portofolio, bikin Portofolio. karya. Cara lu atau pesan lu gitu buat mereka yang baru mau mulai itu harus apa? Oke, buat portofolio ya. Sebenarnya portofolio itu kita nggak bisa untuk ngejar pertama. Jadi kita nggak bisa untuk ayo gue mau bikin itu seiring berjalannya waktu sebenarnya. Kalau misalnya kita untuk menciptakan portofolio itu ya kita seiring berjalannya waktu aja bro. Kita ada lomba dari komunitas. Kita ada lomba dari komunitas, sudah kita ikut satu. Habis itu dari luar lagi kita ada terus kita kumpulin. Jujur gue untuk portofolio saat ini gue pernah tadi awal kan Amikom terus ini berbagi pengalaman aja ya bukan ini. Gue Amikom, habis itu pernah juga sutradara terbaik di PP Award, habis itu FLS 2N. Pernah FLS 2N menang juga. Terus lomba fotografi di salah satu sekolah Jakarta Timur juga, daerah Bambu Apus lah, Jakarta Timur Bambu Apus pernah. Terus lomba fotografi lagi menang di sekolah Jakarta Timur lagi pernah. Itu gue nggak salah dong bilang prestasi. Enggak juga, kan di balik itu kan kita bareng-bareng lah. Iya gitu. sih, walaupun bareng-bareng ya, tapi kan ide kreatif. Iya sebenarnya bukan karena kita untuk menciptakan portofolio tuh bukan sesuatu yang harus kita kejar. Sebenarnya itu sering berjalannya waktu. Kita di SMK kita 3 tahun. Kita ngapain tuh kelas 10? Kita ngapain kelas 11, ngapain kelas 11? Bikin karya. Kelas 10. Kelas 11 kita bikin karya lagi, kelas 12 kita bikin karya lagi. Kita gabungin. Belajar based on pengalaman. Iya, dari pengalaman gak bisa kita kejar untuk portofolio itu. Oke. Siap. Oke, thanks for coming. Udah ini. Udah. Oh, udah. Iya. Jadi pesan-pesan buat gua yang terakhir kita belajar bareng-bareng, kita nggak boleh sombong untuk karena broadcasting itu kita banyak hal di luar sana yang baru. Jadi kita nggak bisa untuk nggak belajar. Kita belajar terus pelajari juga tentang seni. Apa itu seni? Jadi biar indah. Jadi seni itu hadir tuh biar indah, biar tertata lah dengan rapi gitu dalam seni broadcasting. Seni sebenarnya bukan seni budaya doang gitu. Oke. Thanks for coming ya. Oke, makasih One Show. Gue bagi pengalaman sedikit Banyak lah itu tentang buat broadcasting kita. di hidup gue itu. Penting broadcasting di hidup gue. Tetap stay tune nama kita. Nanti ada narasumber yang lebih menarik lagi. Bye bye. Selamat datang di One Show. Kita kembali lagi setelah break komersial. Dan sekarang gue udah bersama Mas Alil di sini. Buat yang nggak tahu Mas Alil ini adalah salah satu teman saya yang menghasilkan income selama dia masih sekolah. Dan income yang dia dapatkan itu berupa dari desain ya Mas ya di sini. Mas Alil ini membuka jasa desain, entah dari desain digital atau bisa yang cetak juga ya Mas ya. Mungkin kayak bisa lu jelasin gitu kan dari awal mula lu suka desain. Awal mula gue suka desain. Awalnya tuh gue tuh suka ngedit foto gue sendiri, edit segala macam. Cuma lama kelamaan gue jadi mulai tertarik buat belajar desain. Awalnya dari handphone, terus belajar secara otodidak, terus next level akhirnya menggunakan software komputer seperti Adobe dan lain-lain. Setelah itu ya masih sampai saat ini sih saya masih belajar. Ketika masih belajar, masih nonton tutorial di YouTube dan segala macam buat ngembangin skill segala macam gitu. Oke. Terus kalau misalnya kayak gue mau bahas tentang masa lalu ya Mas ya. Lu itu first time belajar dari desain ini, lu belajar dari sekolah, apa dari platform, apa dari orang rumah atau teman gitu? Gua pure 100% pure banget itu belajar otodidak dari internet. Berarti platform lah ya? Ya, dari internet, dari YouTube, dari blog segala macam. Oke. Terus kayak gini Mas,
yang gue tahu nih, lu itu kan orangnya fashion enthusiast banget. Ya bisa dibilang itu. Dan yang gue tahu lu juga ngebuka desain buat desain baju. Dan Ya. mungkin ini bisa dilihat, ini contoh dari desain baju Mas Alil. Nah, itu emang sengaja lu konsepin apa gimana tuh Mas? Lu belajar desain buat ngedesain baju atau kayak lu ngeliat peluang di sana? Sebenarnya kalau ngomong desain itu kan luas ya, ada banyak desain itu, ada desain interior, ada desain grafik dan lain-lain gitu kan. Iya. Nah kebetulan gue itu lagi belajar ngedesain itu khusus untuk baju, graffiti dan segala macam gitu. Ada juga desain logo, desain yang lain-lain. Cuma gue lebih fokus ke desain baju karena gue kebetulan emang suka sama dunia fashion dan tertarik juga buat belajar dan menghasilkan uang dari situ Dari kan. situ ya. Akhirnya gue membangun brand gue sendiri. Ya ini salah satunya, ini brand yang gue punya buat ya menyalurkan hobi gue, menyalurkan ketertarikan gue mendesain dan ingin menghasilkan dari apa yang gue suka gitu. Nah, terus kayak gini loh Mas, banyak anak-anak zaman sekarang ya, dia mau belajar desain, Ya tapi dia bingung cara gue bisa mulai desain itu dari mana awalnya. dari kemauan sih Kemauan ya? Kemauan. Ada juga beberapa orang yang kayak dia mau masuk sekolah desain atau mau les desain segala macam, tapi alasannya itu kebanyakan gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa gambar, gue pasti nggak bisa desain gitu. Tapi sebenarnya itu perlu gak? Kalau misal lu ngedesain nih, lu harus bisa gambar apa enggak? Jujur gue itu nggak bisa gambar. Bisa tapi nggak sejago itu gitu untuk bergambar. Gue nggak bisa gambar tapi gue coba buat ngedesain segala macam. Gue nonton di YouTube kira-kira kayak gimana ya yang semampunya gue, skill apa yang gue punya, ngegambar apa yang gue bisa. Ya gitu hasilnya gitu kayak seperti ini. Oke. Contohnya. Dan juga kalau misalkan alasan lu nggak bisa gambar terus lu nggak mau desain, terus akhirnya lu nggak jadi desain, ya udah mending nggak usah gitu. Kan kalau misalkan kayak lu ini kan udah pernah coba membuat nih Mas. Kalau misalkan pesan lu nih, kayak yang buat anak-anak yang belum pernah coba bikin desain gitu, dia pengen coba bikin desain, itu menurut lu bagusnya mulainya dari mana? Dari keinginan sendiri sih. Ya misalkan motivasi awal lu mau belajar desain itu untuk apa, apalagi sekarang gitu kan. Sekarang tuh desain buat aplikasi, desain untuk logo, untuk Referensi lah ya. Kan kalau misalkan tadi yang gue bilang sama lo kan, kayak lo nih udah bisa nih. Nah, kalau misal ada anak yang baru mau mulai nih, mereka nggak tahu mulainya harus dari mana. Menurut lo, saran lo tuh bagusnya mulai dari mana? pertama sih keinginan mereka untuk belajar desain. Setelah itu mereka bisa coba buat belajar di aplikasi-aplikasi yang banyak template-nya, cari referensi, cari tutorial di YouTube. Sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi yang lebih efektif buat desain gitu. Kalau misalkan di HP, di mobile itu ada aplikasi Canva dan segala macam. Tapi dari awalnya mulai dari situ pakai template awalnya nggak apa-apa, pakai itu. Nanti kalau misalkan udah ngerti cara bikinnya, mulai dari nol lah ya. cara bikinnya, cara layouting segala macam, typography, nanti baru next level pindah menggunakan software lain kayak misalkan Adobe, CorelDRAW, Illustrator gitu-gitu sih. Nah, kan buat terakhir nih Mas ya, lu kan salah satu contoh anak muda yang lu bisa ngasilin uang dari apa yang lu suka. Iya. Nah, pesan lu nih buat anak-anak muda yang biar mereka makin semangat menghasilin cuan-cuan lah gitu. Balik lagi sih, tujuan utama lu itu emang untuk cuan atau emang untuk memuaskan diri lu sendiri, menyalurkan apa yang lu suka gitu dengan menghasilkan uang. Setelah kalau misalkan lu emang cuma pengen cuan, ya banyak cara yang lain gitu, cara yang di luar apa yang lu suka, mungkin yang lebih mudah gitu kan. Cuma kalau misalkan saran dari gua gitu, apa yang gua lakukan itu mencoba melakukan hal-hal yang seimbang gitu, yang balance. Gua ngelakuin apa yang gua suka
dan dari apa yang gue suka ini yang gue lakuin ini menghasilkan gitu sih. Oke. Itu sih Mas pertanyaan terakhir dari kita. Thanks for coming, dan mungkin itu juga sebagai penutup bintang tamu kita hari ini dan semua apa yang sudah terjadi di hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Peace out.